dan melihat pembalasan orang Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih, mana sukacitanya? Shalom, kasih Shalom, selamat pagi ya Bunda, selamat pagi Bapak Ibu semua. pagi. Selamat pagi Buli. Semuanya. Tadi saya sudah sapa yang duluan, sekarang yang baru aja bergabung ada Bu Lingga, Bu Acen, lalu kemudian Pak Musa Lembang, lalu Bu Risma, lalu Pak Yosep, ya, Pak Musa Lembang, Bu Mimi. Wah, ini Bulani, Pak Musa Lembang sudah di rumah ya Pak Musa ya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai satu dalam doa ya Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar pujian yang akan kita bawakan nanti ya. Jadi kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih sayang-Mu dan kesempatan yang Tuhan berikan, nafas kehidupan sebagai anugerah, sehingga kami boleh merajut pengharapan yang baru dalam hidup kami bersama dengan rencana Tuhan yang sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau perkatakan bahwa ada pertolongan dari Yang Maha Tinggi, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera yang kami alami. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat dan terobosan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sepakat, mari bersama dengan saya sama-sama katakan amin. Katakan haleluya 3 kali saudara. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Baik saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saya akan share dulu. Sebentar. Ini dia. Ya, kita langsung sambung pujian yang akan kita naikkan, dan berikut ada pujiannya. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia layak ditinggikan, dan kita nyatakan bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir untuk kehidupan kita orang-orang yang percaya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau selalu menolongku Tuhan seumur hidupku. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dalam hidupmu, sama-sama katakan amin, aku percaya. Katakan sama-sama yuk. Amin, aku percaya di tempat kita masing-masing saudara. Haleluya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan dan juga kesepakatan ya. Kita tepuk tangan dulu yuk sama-sama. Dan tidak lupa juga Abono ucapkan terima kasih banyak ya atas pengertian Bapak Ibu ya. Saya mengerti banget kalau misalnya sudah jawab tapi suara kita nggak kedengeran di Zoom ya. Memang rasanya nggak enak ya Bapak Ibu. Saya juga demikian kadang-kadang. Tapi kalau memang satu orang bocor, memang itu merusak kualitas suara secara keseluruhan dan akhirnya pesan yang disampaikan itu tidak jelas gitu ya. Ada beberapa rekaman dari kemarin tanpa disadari mungkin ada yang nggak berasa kepencet ya. Jadi ada beberapa kalimat saya yang hilang gitu. Ada beberapa kata yang hilang. Jadi demi demi kelancaran ya, demi supaya firman Tuhan tersampaikan dengan sempurna. Sekali lagi saya mengagumi kerendahan hati Bapak Ibu semua untuk berkenan bisa memute dulu sampai nanti terakhir baru dibuka ya. Terima kasih banyak. Makanya orang-orang yang ada di BW itu orang-orang yang tidak sembarangan ya, orang-orang yang pilihan Tuhan. Orang yang masuk di BW juga tidak sembarangan. Bahkan mungkin saya tidak tahu apakah ketika yang lain subscriber begitu cepat nambah, kalau di BW itu satu gitu ya. Tapi puji Tuhan sih, setahu saya dari statistik worshipper, saya cek di data, puji Tuhan saudara, grafik penonton BW itu meningkat Bapak Ibu ya. Maksudnya grafik orang menyaksikan berulang-ulang ya. Jadi saya mau berikan tepuk tangan dan apresiasi buat Bapak Ibu semua. Padahal yang nonton itu nggak sampai 100 kadang-kadang. Ada beberapa episode
Itu tayangan sampai sekarang sudah tembus 3.000 sekian. Itu judulnya itu adalah ini hatiku atau kau ada dalam hatiku gitu. Ya saya nggak tahu kenapa itu bisa menjadi spesial banget gitu ya di tayangan BW. Itu tahun lalu Bapak Ibu kalau nggak salah. Karena waktu itu Abuni masih di Sorong. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun tayangan BW itu jarang melebihi 100 ya, jarang sekali. Tapi grafik penayangan ulangnya itu meningkat. Artinya apa saudara? Di antara puluhan orang yang hanya menyaksikan puluhan ini atau belasan kadang-kadang, itu menyaksikannya ada beberapa yang berulang-ulang. Jadi itu artinya apa? Saya bersyukur orang nggak cuma sekedar nonton, tapi berarti orang-orang ini orang-orang yang benar-benar belajar firman Tuhan. Dan itu merupakan sukacita terbesar bagi saya pribadi, karena tujuan awal saya memutuskan untuk akhirnya ini dijadikan sebagai di Zoom dan dibagi ke orang banyak perenungannya. Waktu itu masih COVID, dan itu adalah tujuannya adalah supaya orang belajar firman Tuhan. Bahkan tidak saya pungkiri, ketika istri saya support full di BW, wah saya bersuka cita sekali. Dari yang seperti sebagaimana kesaksian beliau ya, Bapak Ibu sudah pernah dengar dulu bagaimana beliau, istri saya orang yang paling menentang BW ini. Tapi sekarang orang yang paling ngotot ya, orang paling dahsyat BW ini. Selain juga ada mama saya dan juga orang-orang yang selalu setia dari awal ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda semua bisa bertahan sampai ini selesai, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang, saya nggak tahu apa yang Tuhan bisa berikan buat kita, tapi saya yakin pasti jeripaya kita tidak sia-sia, upah kita besar di surga. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Dan kasih senyum buat Abuna ya, supaya Abuna nggak salah mengira ya. Kadang-kadang Abuna suka salah pikir, nih Bapak Ibu ini ngambek sama saya kah atau apa gitu ya. Tapi kadang-kadang Abuna suka cukup lupa. Yang namanya subuh kan semuanya belum kendor ya, masih kaku-kaku. Tapi nggak masalah. Yuk kita buka sama-sama di Ezra. Kita lanjut lagi nih Bapak. Ini makin seru Bapak Ibu peperangannya. Bagaimana musuh meletakkan makin strategis. Ini tekanannya luar biasa, ini berlipat-lipat. Dan kadang-kadang hidup kita juga seperti itu. Yang satu masalah belum kelar, datang lagi masalah baru. Tekanan yang satu belum selesai, datang lagi tekanan yang lain. Aduh, tapi kita lihat bagaimana Tuhan akan membekali kita ya. Ezra pasal yang keempat, ayat yang sekarang kita lanjut ayat ke-17 ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau sama-sama berbaca ya. Ayat 17. Ezra pasal 4 ayat 17. Oke, saya rasa udah semua ya. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum Bupati dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Ini menarik ya. Haleluya. Ya, saudara-saudari, saya singkat ya Bapak Ibu, apalagi sahabat BW, ini yang paling penting. Surat larangan resmi untuk melarang pembangunan sudah keluar. Jadi kenapa? Ini mereka tidak hanya menggunakan jalur
strategis tapi juga diplomatis, jalur birokratis, sehingga melalui sebuah surat kemarin yang kita sudah pernah baca dan sekarang diberikan penjabarannya, penetapannya. Wah, ternyata surat itu cukup berhasil ya. Artinya apa, saudara? Keluar larangan secara resmi. Kita pasti akan berpikir kalau kita di tengah-tengah situ, sebelum kita tahu bahwa sampai tahun yang kedua, kan di ayat 24 tadi, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah di Yerusalem. Nah, kita tidak merasa terbeban karena kita sudah baca dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius. Kita sudah dikasih tahu, oh ini cuman sampai tahun depan, katakanlah begitu, atau sampai 5 tahun berikutnya, katakanlah begitu ya, atau sampai raja berikutnya. Kita nggak panik. Tapi bagaimana kalau kita di masa itu? Pasti kita akan, wah ini udah selesai. Dan saudara, di sini kita mau belajar ada satu istilah dalam teks Ibrani, namanya adalah dabar melech. Katakan sama-sama, dabar melech. Ya, dabar melech. Ini artinya apa? Titah raja. Yang sifatnya, maknanya adalah sebuah keputusan final dari penguasa. Jadi biasanya kan raja bertitah itu belum tentu keputusan final. Nah, dabar melech ini adalah jenis sebuah teks atau surat yang menyatakan secara absolut bahwa ketika itu keluar resmi, officially, itu sifatnya mutlak. Keputusan tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, bagi manusia kan keputusan raja kan di atas segalanya. Kalau misalnya di masa-masa pemerintahan raja kerajaan di zaman dulu, ya kan? Sama juga bagi kita juga demikian, karena kita adalah calon warga kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan surga, ya. Tetapi saudara, ingat baik-baik, kita punya raja di atas segala raja. Amin. Namanya Yesus Kristus, ya. Yang akan memerintah bersama-sama di surga yang mulia, bersama-sama dengan kita orang-orang percaya yang setia. Sudah barang tentu perkataan raja di atas segala raja inilah yang lebih berkuasa daripada raja-raja di dalam dunia ini. Ketika dunia mengatakan berhenti, sekalipun memang kelihatannya, kemarin kita belajar kan, tampaknya berhenti sih, tapi aku percaya Tuhan tidak berhenti gitu. Nah, namun terkadang pada realita atau kenyataan, saat itu benar-benar berhenti, kita langsung apa? Langsung patah semangat. Yang dulunya nyanyi lagu tadi, Tuhan selalu menolongku, dia rubah sendiri. Ternyata tidak selalu tolongku. Nah, kenapa? Karena kekecewaan. Kenapa? Karena kenyataannya pahit banget nih, ternyata berhenti beneran gitu. Saudaraku yang terkasih, sahabat worshippers, ketika Tuhan mengatakan aku belum selesai, itu terkadang caranya adalah dia mengizinkan ini harus selesai atau stop dulu gitulah ya. Dan larangan ini dan stop ini, kehentian ini jelas bukan kesalahan umat Tuhan, tetapi ini masa pengujian iman. Apakah mereka akan menyerah karena perintah manusia, atau mereka tetap percaya kepada kedaulatan Allah sebagai raja di atas segala raja? Jadi kita belajar apa nih? Nah, kalau dalam minggu-minggu ini atau dalam masa menjelang 2 bulan lagi sudah mengakhiri tahun ini kan ya, Anda masih merasa kok belum tampak yang namanya keadilan gitu. Saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan memang tidak selalu mencegah keputusan yang tampak tidak adil. Terkadang Tuhan tidak pernah mencegah itu gitu loh. Ketika ada orang-orang yang memutuskan membuat ketidakadilan atas hidup kita, tetapi Tuhan bisa terkadang memakai apa yang kita lihat tidak adil itu sebagai masa untuk mempersiapkan iman kita
supaya kita siap menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kita persiapkan sejak awal. Yang setuju boleh sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Ya, aku juga percaya Bapak Ibu. Ya, kadang Tuhan izinkan kita mengalami kayak kita pause gitu loh. Supaya apa? Supaya kita tuh belajar tunduk dan tetap percaya. Karena bawaan manusia tuh gak sabar. Contoh, dilarang menginjak di atas rumput. Tetap aja orang bukan nginjak, malah tidur-tiduran di atas rumput. Ya. Apalagi ada tombol, jangan ditekan. Apa yang dilakukan? Dia celingak, celingok, dia tekan. Apa? Terlalu penasaran, gak sabar. Gak sabar sampai nunggu orang yang bisa ditanya, Pak kenapa nih gak boleh ditekan? Kan gitu enak gitu ya. Ini malah udah jelas gak boleh ditekan, malah ditekan gitu. Ya, saudara, saya ingat sebuah kisah. Ada namanya Corrie ten Boom. Siapa Corrie ten Boom? Ia seorang wanita Belanda yang Tuhan pakai untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi pada masa itu. Dan ini kisah yang cukup relevan untuk diangkat ya. Ketika dia tertangkap dan dipenjara, Corrie ten Boom ini kan seorang pelayan Tuhan. Jadi dia punya pelayanan kemanusiaan, salah satunya adalah menyembunyikan orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Nah, lalu dia tertangkap, dia dipenjara dan sudah pasti semua pelayanannya berhenti total. Saat semuanya tampak berhenti total, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sekarang niatnya baik untuk membangun bait suci. Nah, niatnya Corrie juga kan baik untuk menolong orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi pada masa itu. Tapi ada orang-orang yang melihat bahwa yang dilakukan ini tidak menguntungkan mereka. Sama. Demikian juga bangsa Israel. Padahal apa salahnya sih bait Allah? Toh bukan tempat yang membuat maksiat gitu. Tapi dianggap itu pemberontakan lah, ini apa semua. Kita sudah, Bapak Ibu sudah dengar sendiri, sahabat BW sudah dengar sendiri. Jadi si Corrie juga bertanya dalam hati, Tuhan kenapa engkau izinkan aku itu berhenti seperti di tengah-tengah jalan gitu loh. Kenapa pas di sini aku berhentinya? Nah coba, mungkin gak ketika ini disampaikan Anda juga merasa demikian? Mungkin Anda merasa, loh kenapa Tuhan kok tiba-tiba kok berhenti nih? Seakan-akan kok gak ada pertolongan, gak ada sesuatu yang jelas gitu loh. Sedangkan ini tuh sudah setengah jalan, kira-kira begitu ya. Nah, di penjara yang luar biasa adalah Corrie selalu memanfaatkan perhentian-perhentian itu dengan hal yang positif. Yaitu apa? Berdoa. Lalu setelah berdoa, dia melihat banyak kesempatan yang dia bisa buat. Yaitu apa? Dia kunjungi nih banyak tahanan-tahanan di situ. Dia cerita bagaimana pelayanan-pelayanannya dan segala macam. Sampai dia akhirnya orang bisa minta dia doakan. Lalu dia doakan. Dan tanpa disadari malah memenangkan satu jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Dan dia pun akhirnya menulis, meskipun saya berada di tempat di mana pintu-pintu terkunci, namun firman Tuhan tidak pernah terkunci. Sekalipun aku hidup bagai orang yang terpenjara, tetapi firman Tuhan tidak pernah terpenjara. Amin. Aduh. Haleluya ya. Tadi kita belajar istilah apa saudara? Dabar. Yang pertama apa? Masih ingat? Coba lihat catatannya. Dabar melech. Ya. Penyumpacannya dabar melech. Nah, itu dabar melech. Apa artinya? Surat dengan otoritas yang resmi dan sifatnya mutlak. Betul ya? Tapi apa yang dialami oleh Corrie ten Boom ini adalah dabar Elohim. Apa saudara? Dabar Elohim. Apa itu artinya?
Itu artinya surat yang tidak bisa dibatasi oleh kemutlakan apapun, sebab surat itu di atas segala yang mutlak. Ya, itulah firman Tuhan, saudara. Dabar Elohim, surat dari Tuhan, tulisan dari Allah. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh dabar melech manusia manapun. Jadi kalau hari-hari ini ada keputusan atau kebijakan dari luar, Anda dalam keluarga sedang mengalami aturan, tekanan ekonomi atau keadaan membuat Anda tidak bisa melangkah, Anda perkatakan saja terus firman Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan kan, kalau baca firman Tuhan itu tolong ngomong, buka mulutnya, lalu kemudian sampai telinga ini mendengar. Karena apa? Iman itu tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Memang ada orang-orang atau hamba Tuhan yang merasa tersinggung sehingga dia akan ngomong dan menyanggah. Siapa bilang harus ngomong? Misalnya gitu. Orang dalam hati juga sama kok kuasanya. Sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu merasa apa? Cuma merasa gengsinya aja tersentuh, Bapak Ibu. Ya, merasa dia sudah lebih tua, lebih berpengalaman. Jadi tidak siap untuk menerima pembaharuan. Alkitab aja, lembaga Alkitab Indonesia aja disempurnakan. Ada nih cetakan yang paling baru nih. Kenapa kita nggak mau terima masukan gitu? Kadang-kadang itu yang membuat orang Kristen itu mandek, nggak bisa keluar dari kutuk turunan, nggak bisa keluar dari yang namanya ketidakberuntungan, ketidakbaikan. Kenapa ya? Karena itu kaku banget gitu loh. Ya, jadi nggak mau pembaharuan, sedangkan handphone aja di-upgrade. Masa kita nggak di-upgrade? Jadi kalau misalnya ada langkah-langkah yang membuat saudara tidak, katanya nggak boleh. Kalau saya akan memberikan nasihat, bukan nggak boleh. Anda baca Alkitab dalam hati silahkan. Tapi itu surat, itu pernyataan. Kalau Anda sedang menyatakan dengan perkataan, Anda sedang mendeklarasikan. Dan debar Elohim itu tidak bisa dipatahkan oleh debar melech manapun. Itulah sebabnya saya juga kalau baca firman Tuhan saya ngomong sendiri, bukan teriak-teriak juga gitu loh. Itu mah ganggu. Ya, saudara, ngomong aja biasa, tapi diperkatakan gitu. Ya, nah kalau misalnya ada pintu pelayanan, pintu studi, ya, pintu karir kok seakan-akan tertutup atau memang sedang tertutup, jangan nyerah. Sedang gagal, rankingnya tidak bagus, jangan nyerah. Maksudnya apa? Itu pembentukan secara halus supaya karaktermu dan kedewasaanmu itu semakin dibangun secara solid di masa-masa tenang. Makanya semakin rajin, kembali lagi ke track. Pada saat bangun ini gimana nih? Kalau dulu pada saat bangun masih rajin berdoa. Nah sekarang pada saat bangun baru posisinya doang yang berdoa, tapi habis itu masih tidur. Kadang-kadang orang gitu ya, bangun, haleluya terima kasih Tuhan. Habis itu diem, nggak mau ngomong-ngomong. Nah kalau niat itu adalah apa? Bangun, cuci muka, atau bangun, minum, terus perkatakan Tuhan terima kasih. Tidak usah panjang-panjang, tapi ucapkan doa syukurmu setiap pagi. Nah itu adalah gerbang yang harus kita buka engselnya supaya apa? Supaya semua yang kita butuhkan masuk bisa lebih lapang akhirnya. Nah kalau misalnya ada keputusan dari atasan, bagaimana Abuna? Regulasi atau sistem yang benar-benar ini nekan saya. Ya sudah, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Di masa ini, di momen ini, mereka menjadi bangsa yang benar-benar baik banget. Mereka tunduk, mereka tahu diri, dan mereka nggak protes. Mereka pun tidak berusaha untuk membela diri. Yang kami bangun ini bukan tempat pelacuran, bukan begitu. Yang kami bangun ini adalah tempat ibadah, enggak. Mereka diam. Memang terkadang kita sering melihat ya, ada ketidakadilan, ibadah dibubarkan dan lain sebagainya. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu protes. Memang ini nggak masuk logika. Tetapi saudara, ngapain juga kita ngotot? Bagaimana kalau saya kembalikan dengan pertanyaan? Bagaimana jika memang Tuhan berkehendak itu Anda mengalami itu, supaya Anda masuk lebih dalam lagi dalam kesabaran dan keimanan, supaya
kita bisa memberikan ruang Tuhan bekerja lebih besar lagi. Karena kadang-kadang saudara, ketika kita merasa kita makin dipakai Tuhan, tanpa kita sadari, kita mempersempit dan membatasi cara Tuhan bekerja dan bagaimana kuasa Tuhan bergerak. Hanya dengan Tuhan hentikan sementara, kita juga harus mau untuk berhenti. Supaya kita lebih dengar-dengaran lagi. Supaya lebih optimis lagi. Tidak mudah menganggap penundaan sebagai kutuk. Karena terkadang makin orang merasa dekat dengan Tuhan, begitu sesuatu batal dan tidak jadi, mulutnya itu makin kurang ajar. Wah, ini kayaknya ada bagian kutukan dari mana. Terkadang begitu Bapak Ibu. Mudah sekali kayak ngeroh banget gitu loh. Ingat, bukan ingat, maksudnya saya jadi ingat yang disampaikan Abu nih minggu lalu. Hidup dalam daging atau roh, saya tutup begini. Ini memang tidak terhubung secara langsung, tapi ini ada hubungannya. Hidup dalam daging atau roh. Kalau hidup dalam daging, ya jangan kedagingan. Karena manusia masih daging. Tetapi hiduplah dalam roh. Nah, kalau hidup dalam roh jangan kerohan. Karena apa? Karena manusia juga masih daging. Artinya apa saudara? Kita harus lihat, kalau memang Tuhan bilang cukup, kita jangan minta lebih. Karena Tuhan pengen kita ini berhenti dulu. Karena Tuhan pengen kita ini mengalami yang namanya rehat ilahi. Supaya apa? Supaya kita makin teguh dalam melakukan pekerjaan dan tugas pelayanan. Mari hari ini yang mau belajar menghargai saat Tuhan memberi perhentian dan tidak buru-buru menganggap apa yang dialami berhenti itu berarti Tuhan juga sudah berhenti, dan belajar mau untuk menganggap bahwa kalau Tuhan menghentikan atau Tuhan menunda kebaikan, itu bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan sangat baik. Boleh angkat tangannya? Itu dia. Jadi kalau anak-anak, orang tua janji sesuatu belum dikasih, jangan buru-buru ngomong apa? Papa jahat, mama penipu, papa pendusta, kakak ini pembohong. Jangan. Karena mungkin saja Tuhan tidak atau belum mengizinkan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Raja, ya Allahku, Engkau Yesus Raja di atas segala Raja. Hari ini kami mau belajar bahwa tidak ada keputusan manusia yang bisa membatalkan rencanamu. Tidak ada barak melek manapun yang bisa mengurangi kuasa dari barak Elohim. Saat dunia berkata berhenti dan Engkau berkata aku izinkan berhenti, tetapi Tuhan sedang memberikan sebuah kesempatan. Setiap pintu yang berhenti itu akan Tuhan ganti dengan pintu yang siap untuk terbuka lebih lebar dan siap mempekerjakan semua rencana-rencana Tuhan. Bahkan pintu-pintu yang tertutup Tuhan izinkan. Kami tidak akan berusaha dobrak karena Tuhan sedang menyediakan pintu yang lebih besar untuk dibukakan sehingga berkat-berkat dicurahkan. Engkaulah yang tahu waktu yang terbaik untuk membuka apa yang tertutup. Engkaulah yang bisa menguatkan hati kami agar tidak tawar dalam masa penundaan. Supaya masa diam kami adalah masa peneguhan iman, bukan masa menjadi kelonggaran iman. Berkatilah keluarga kami yang sedang menanti terobosan ya Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin saat ini merasa langkahnya sedang terhenti, para pekerja-pekerja di perusahaan yang sedang terhambat oleh sistem yang diberlakukan, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin sedang berjuang supaya lebih taat dan lebih setia, dan itu memang tidak mudah. Tetapi firman-Mu adalah firman yang hidup. Apa yang bisa mengunci di dalam hidup kami tidak akan bisa mengunci kuasa firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga
berdoa untuk Ibu Marta yang akan melakukan perjalanan pulang dari Tanah Perjanjian ke Jakarta. Kiranya damai sejahtera dan pertolongan dari Allah Bapa di sorga berlimpah sampai beliau tiba di Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan segala sesuatu apapun. Dan biarlah setiap orang yang merindukan boleh Tuhan akan berikan di waktu yang tepat. Tak terkecuali hamba-Mu dan seluruh keluarga besar Be Worshipers ini. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku dan sahabat-sahabat yang terkasih, sebelum melanjutkan aktivitasmu, engkau sudah dibekali oleh firman Tuhan. Untuk itu mengucap syukur jangan lupa dalam segala hal. Karena selain itu engkau pun akan dibekali dengan berkat-berkat dan cinta kasih anugerah Allah. Terimalah apa yang Tuhan sudah sediakan. Rahmat dan anugerahnya selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan memberimu rehat ilahi supaya engkau semakin mengalami keteguhan dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dan siap mengalami terobosan. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan, kita katakan sama-sama, Be Worshipers, mana suaranya? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Itu dia, Tuhan Yesus. Bye, hati-hati Bu Marta di jalan. Dalam perjalanan pulang, doa kami menyertai selalu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Amin, amin. Haleluya. Shalom, sampai jumpa besok. Shalom. Bye. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Terima kasih ya Bunda. Ya. Terima kasih.